Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, di sini ada sebuah informasi yang sangat bombastis. Mengapa demikian? Ini akan gua persingkat ya, karena kalau gua baca semuanya nggak cukup waktu, soalnya ini panjang banget. Jadi gua akan terjemahkan secara inti-intinya saja. Sumber berita dari Hoka News, 1 Pi sama dengan 1 juta US dollar. Bagaimana jaringan Pi bertujuan menjadi standar ekonomi global? Di era digital yang terus berkembang, Pi Network telah muncul sebagai kekuatan yang inovatif dengan visi revolusioner bagi ekonomi global. Dengan menetapkan nilai tetap 1 Pi pada 1 juta US dollar, Pi Network memetakan jalur yang unik dalam ruang mata uang kripto. Artikel ini membahas bagaimana Pi Network berencana untuk membentuk kembali paradigma ekonomi global. Mengapa nilai tetap ini penting dan apa artinya bagi masa depan ekonomi dunia? Oke, apa itu Pi Network? Ini tidak perlu gua bahas panjang lebar ya. Lu semua udah pada paham lah. Nilai tetap jaringan Pi 1 juta US dollar. Nah, terkait ini bisa saja terjadi, ada kemungkinan. Namun sebelum itu, gua akan baca secara inti-intinya dulu, nanti gua akan terjemahkan satu persatu maksud dari yang tertulis di sini. Mengapa jaringan Pi mengadopsi nilai tetap? Yang pertama, mengurangi volatilitas. Yang kedua, menciptakan standar ekonomi global. Yang ketiga, mendorong penerapan secara luas membandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Dampak terhadap perekonomian global, standarisasi transaksi internasional, memfasilitasi integrasi ekonomi digital, mengurangi resiko investasi, masa depan jaringan Pi, peluncuran mainnet terbuka, adopsi dan penerimaan secara global, inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan. Pi Network dengan visinya untuk menetapkan nilai tetap 1 Pi sama dengan 1 juta US dollar berpotensi untuk merevolusi cara kita memandang dan menggunakan mata uang kripto di dunia yang sering ditandai oleh volatilitas dan ketidakpastian. Pi Network menawarkan solusi yang stabil dan dapat diandalkan. Dengan peluncuran open mainnet dan adopsi global yang diantisipasi, Pi Network dapat menjadi kekuatan utama di masa depan ekonomi digital yang mengubah cara kita bertransaksi dan berinvestasi secara global. Jadi Hoka News mengambil info ini dari salah satu akun di X yang bernama @fanamhoa4. Sampai sini ada lagi nih yang komen halu lah dan lain sebagainya gitu. Ya gua juga nggak jadi masalah ya. Sebenarnya gua juga nggak peduli. Itu gua anggap kayak orang gembel yang di pinggir jalan lah. Nah, jadi terkait ini, kenapa gua bilang ada kemungkinan? Karena di era teknologi itu selalu ada upgrade terbaru dan setiap era itu selalu ada perubahan. Mungkin ini terdengar nggak realistis ya, tapi sih gua mencoba untuk ya mengikuti alurnya saja gitu. Gimana pun nilainya ke depan, semuanya bergantung dari kesepakatan kita semua. Sebagai contoh ya, ini gua ambil secara logika, seperti halnya uang kertas yang kita pakai sehari-hari itu tanpa kepercayaan, tanpa kesepakatan, itu hanya kertas dan nggak ada gunanya. Kalau tanpa kepercayaan dan kesepakatan, itu pasti. Jadi sama halnya di Pi ini, secara logikanya seperti itu. Kalau misalnya pemegang Pi di seluruh negara melakukan transaksi mengikuti nilai yang disebutkan di sini, itu bisa terjadi, 100% bisa terjadi. Karena nggak ada yang tidak mungkin. Dari kesepakatan orang banyak, suara terbanyak itu selalu menang. Contohnya kita milih presiden saja, kalau dia tidak mendapat suara terbanyak, ya dia nggak akan terpilih. Jadi sama halnya seperti di Pi ini, kalau dia mendapat penerimaan dari masyarakat global di dunia, ya minimal 95% lah, itu akan mengantarkan dia ke nilai 1 juta dolar, bahkan bisa lebih.
Jadi kekuatan kesepakatan dari orang banyak itu memberikan suatu nilai atau value yang sangat besar di suatu barang atau di suatu aset kripto contohnya. Jadi yang mau nyinyir ya silahkan. Ya di sini sudah gua coba terjemahkan secara beralur. Kenapa bisa saja Pi bernilai sangat tinggi ke depannya? Yaitu tadi pembahasan yang gua kasih. Lu pikir dengan otak kritis lu itu secara mendalam, maka lu akan nyampe. Tapi kalau lu merasa paling pinter, lu merasa lu paling benar, lu mau nyinyir juga ya silahkan. Karena level orang kayak gua tuh nggak mau nanggepin juga orang-orang yang nggak penting kayak lu gitu. Jadi yang sependapat sama gua, karena sudah belajar juga sebelumnya, yaitu akan sefrekuensi lah sama gua dari apa yang gua bahas di sini. Nah mungkin sekian saja inti-inti yang gua bacakan dari maksud yang ditulis oleh Pokanews ini. Tanpa banyak bacot gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.